Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, rekan-rekan Latsar, untuk sekarang kita akan berdiskusi mengenai benchmarking. Kira-kira ada yang punya ide untuk benchmarking mana yang menarik untuk dibahas oleh kita sekarang? Setelah saya buka-buka artikel ya rekan-rekan, di situ ada benchmarking yang menarik perhatian saya, yaitu benchmarking PT Telkom Indonesia. Gimana tuh kalau kita bahas itu? Ya boleh Bu, gimana benchmarkingnya? Baik. Berawal dari sejarah PT Telkom sejak tahun 1882 sampai sekarang, dalam perjalanan sejarahnya, Telkom melalui berbagai dinamika bisnis dan melewati beberapa fase perubahan, yakni kemunculan telepon, perubahan organisasi jawatan yang merupakan kelahiran Telkom, tumbuhnya teknologi seluler, berkembangnya era digital, ekspansi bisnis internasional, serta transformasi menjadi perusahaan telekomunikasi berbasis digital. Dari perubahan-perubahan itu sangat tampak bahwa PT Telkom tidak cepat puas dalam berinovasi untuk menjalankan roda perusahaannya, dan hal ini dilakukan agar Telkom mampu menghadapi disrupsi digital dan menjadi telekomunikasi terdepan. Berikutnya ada budaya PT Telkom. PT Telkom memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi core value, yaitu akhlak yang kepanjangan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Akhlak merupakan salah satu komitmen Telkom Group yang dituangkan ke dalam keputusan direksi yang mengatur implementasi core value akhlak bersifat mengikat kepada seluruh karyawan Telkom Group. Sebelum akhlak diterapkan kepada budaya perusahaan, Telkom telah menerapkan The Telkom Way sebagai budaya perusahaan. The Telkom Way mengandung nilai-nilai luhur yang diyakini mampu mencapai visi misi perusahaan. Ada practice to be the winner, yaitu berisikan mengenai bagaimana adanya keyword yang berisi imagine, focus, and action. Imagine ini pegawai harus merencanakan pekerjaan ke depannya, harus bagaimana yang tentunya dengan target yang jelas. Selain itu, imagine juga harus ada antisipasi risiko sehingga dalam kendala pekerjaan dapat terminimalisir. Lalu ada key focus. Dalam menjalankan pekerjaannya, pegawai harus fokus untuk menetapkan quick win dan optimalisasi dalam sumber dayanya. Berikutnya, PT Telkom memiliki core value yaitu solid, speed, and smart. Solid artinya bersinergi untuk menjalankan visi bersama. Lalu speed di sini artinya cepat dalam melayani pelanggan, dan smart memiliki arti mereka selalu mencari cara baru dalam kerja mereka agar lebih efektif dan efisien. Dan ada hal yang paling menarik perhatian saya dari budaya PT Telkom ini adalah basic belief PT Telkom, yaitu always the best, yang artinya selalu menjadi yang terbaik. Selanjutnya, PT Telkom memiliki program Corporate Social Responsibility. Sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang telekomunikasi, Telkom tidak terlepas dari tanggung jawab sosial terhadap masyarakatnya. Dengan paradigma, Telkom ada untuk Indonesia tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat Indonesia. Dan dalam praktek pelaksanaannya, banyak berbagai program CSR Telkom yang telah dilaksanakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia Digital Learning atau UDL dan My Teacher My Hero. Di sini adalah sebuah program tahunan yang merupakan komitmen Telkom Indonesia di bidang pendidikan dengan upaya pelatihan-pelatihan guru di bidang digital guna mewujudkan pembelajaran berbasis digital di sekolah. Selain itu, di sini juga ada program BUMN Hadir untuk Negeri, di mana program tahunannya yaitu ada rangkaian peringatan HUT RI, lalu BUMN Hadir untuk Negeri dalam rangka Ramadan, lalu ada Disability Care, ada Telkom Craft, ada Widya Wisata, dan Real Experience versus satelit Telkom 3S. Rekan, itu benchmarking dari PT Telkom Indonesia
untuk berikutnya, bagaimana nih nilai-nilai aneka yang dimiliki oleh PT Telkom menurut rekan-rekan? Kalau menurut saya, nilai-nilai aneka yang dimiliki oleh PT Telkom ada beberapa. Yang pertama, kepemimpinan PT Telkom menerapkan tata kelola administrasi yang baik. Terus yang kedua, PT Telkom juga memberikan bantuan dana untuk tempat-tempat ibadah di Indonesia, yang mana itu merupakan ciri nasionalisme dalam Pancasila sila pertama. Terus yang ketiga, PT Telkom Indonesia bekerja sama dengan PGRI dalam program Indonesia Digital Learning pada 2017. Kegiatan ini berfokus untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru untuk membuat ujian secara digital. Selain itu, PT Telkom juga memiliki program Peduli Pendidikan Nasional bagi sekolah di wilayah 3T. Sehingga program ini sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu tambahan dari Bu Juli bagaimana? Kalau menurut saya, PT Telkom sudah memiliki program-program yang menunjukkan nilai nasionalisme juga, karena ada program-program yang rangkaian HUT RI. Rangkaiannya itu salah satunya Disabilitas Care. Program ini peduli pada penyandang disabilitas, menunjukkan nilai nasionalisme di sila kedua, karena dia tidak membeda-bedakan berdasarkan kemampuan dan kelengkapan fisik manusia. Jadi dari nilai aneka PT Telkom itu ada beberapa nilai yang bisa kita terapkan sebagai ASN ya, yaitu imagine, fokus, dan action gitu. Yang tentunya kita sebagai pendidik harus merencanakan, fokus ke tujuan, dan jangan lupa dengan actionnya gitu. Lalu dari nilai komitmen mutu, yaitu ada inovasi. Kita sebagai pendidik harus berinovasi dalam pembelajaran. Dan dari nilai etika publik, jangan cepat puas dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Dan ingat, di sini intinya kita harus punya prinsip selalu menjadi yang terbaik. Seperti itu. Oke, jadi alhamdulillah dan terima kasih untuk diskusi kita hari ini. Semoga diskusi kita ini bisa bermanfaat untuk kita nanti sebagai ASN. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, saya tutup diskusi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aneka. Salam aneka.